Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan marilah di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada para istrinya, kepada seluruh keluarganya, juga kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Khatib berwasiat untuk diri pribadi juga jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh berupaya maksimal memperbaiki akhlak-akhlak kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nas al jannah, tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dua kalimat ini jika disebutkan berbarengan, maka takwa kepada Allah yang dimaksud adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq adalah hubungan yang baik antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhlak yang baik itu memiliki peran yang sangat besar untuk hidup dan kehidupan kita, lahir batin kita, dunia sampai akhirat kita nanti. Suatu ketika seorang tabi'in yang mulia bernama Abu Abdullah Al-Jadali rahimahullahu taala, beliau pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di tengah-tengah keluarganya, di balik pintu rumahnya, karena mungkin yang di luar rumah disaksikan oleh para sahabat. Beliau bertanya bagaimana akhlak Nabi di tengah-tengah keluarganya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai sosok yang paling dekat dengan Nabi, sebagai sosok istri dan wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda Aisyah memberikan jawaban yang singkat namun syarat dengan makna. Beliau mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ibunda Aisyah memberikan jawaban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berkata kotor. Beliau bukan sosok yang suka berteriak-teriak di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan,
tetapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini riwayat yang sahih, terdapat di Sunan At-Tirmidzi dan juga di Musnad Imam Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin, jawaban ini bukanlah sekedar pujian seorang istri kepada suaminya. Namun sejatinya jawaban Ibunda Aisyah ini adalah testimoni yang jujur, kesaksian yang jujur tentang pribadi manusia terbaik utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dan kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ini. Bagaimana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhlak itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak bukan sesuatu yang hanya sebatas di aku-aku. Tapi bagaimana akhlak ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali seseorang dapat tampil ramah di hadapan orang lain, namun ternyata berubah saat berada di dalam rumah. Hadirin ma'asyiral muslimin, ada yang mungkin santun di tempat kerjanya, sesama rekan kerja, namun ternyata dia berperangai kasar, bertabiat keras saat berada di tengah-tengah keluarganya. Perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru beliau menunjukkan akhlak yang terbaiknya kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Karena sejatinya orang-orang yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari kita adalah orang-orang terdekat kita. Lebih-lebih kita sebagai kepala rumah tangga yang kemudian mempertanggungjawabkan akan lahir dan batin, juga dunia dan akhirat dari istri dan anak-anak kita di hadapan Allah nanti. Mereka layak mendapatkan akhlak terbaik dari kita sebagai suaminya, juga sebagai bapaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berubah oleh keadaan, baik ketika senang maupun saat menghadapi kesulitan. Artinya kalau akhlak kita itu berubah dengan berubahnya keadaan, tanggal muda berbeda dengan tanggal tua, saat senang berbeda dengan saat susah, maka berarti akhlak kita masih tanda tanya. Masih ada yang harus dibenahi dan diperbaiki pada akhlak kita. Inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin, bahwa kemuliaan seseorang bukan hanya diukur dari bagaimana dia tampil di hadapan banyak manusia, tetapi juga dari bagaimana dia memperlakukan keluarganya di balik pintu rumahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang mulia ini juga kita mengambil pelajaran bagaimana sosok Nabi la yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini salah satu sifat Nabi yang agung, salah satu sifat Nabi yang sangat mengagumkan. Bagaimana kemampuan beliau menahan diri untuk tidak membalas perlakuan buruk manusia dengan keburukan yang sama. Dan ini perkara berat dalam kehidupan kita. Orang-orang di kita ini punya istilah, ingat, pembalasan itu lebih kejam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Padahal beliau itu sering mendapatkan celaan. Beliau sering dihina-hina. Bahkan perlakuan kasar dari orang-orang yang memusuhinya. Bahkan klimaknya beliau mau dibunuh, mau dihilangkan nyawanya, mau dihabisi nyawanya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Namun beliau lebih memilih memaafkan. Beliau tidak menyimpan dendam dan tidak menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk berbuat zalim. Dalam sirah nabawiyah kita sama-sama mengenal peristiwa yang besar yang namanya Futuh Mekah, Fathu Mekah. Saat Nabi menaklukkan kota Mekah dengan kekuatan besarnya setelah beliau membina para sahabatnya di kota Madinah. Peristiwa itu di tahun 8 Hijriah.
Beliau berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Ini luar biasa. Padahal orang-orang Mekah ketika itu yang mengusir beliau, yang memfitnah beliau, yang merusak nama baik beliau. Bahkan mereka itu yang akan membunuh beliau. Tapi ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sifat pemaafnya luar biasa. Siapa yang berlindung di Ka'bah rumah Allah, maka dia akan selamat. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Orang-orang kafir Mekah sudah merasa mereka akan binasa. Selesai sudah urusan kita. Muhammad datang dengan segala kekuatannya. Namun ternyata itu terjadi. Dan apa hikmah besar di balik itu? Yadkhulun nas. Manusia masuk ke dalam Islam itu afwajan. Berbondong-bondong. Ya, serombongan masuk Islam 40 orang. Dan itu berkali-kali bergelombang-gelombang. Hadirin ma'asyiral muslimin. Demikianlah sifat pemaafnya Nabi SAW. Dan sejatinya sikap memaafkan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan jiwa. Ya, di mana seseorang mampu mengendalikan amarah dan juga memberi maaf. Ini sejatinya justru menunjukkan kematangan akhlak yang sangat tinggi. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah kehidupan saat ini yang penuh dengan gesekan, penuh dengan perbedaan pendapat, tentu teladan ini menjadi sangat relevan. Tidak semua kesalahan itu harus dibalas. Terkadang memaafkan justru menjadi jalan terbaik untuk menjaga persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin dan juga untuk menjaga ketenangan hati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Pelajaran yang juga bisa kita ambil dari jawaban Ibunda Aisyah tentang akhlak Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keteladanan kepada kita di dalam urusan menjaga lisan, juga menjaga kehormatan. Nabi bukanlah seorang yang fahish, mutafahish. Nabi bukan seorang yang suka melakukan kekejian, suka berkata keji dan kotor. Dan lisan itu para jamaah merupakan cerminan hati. Ketika hati dipenuhi kelembutan, maka yang keluar tentu adalah kelembutan. Yang keluar adalah kata-kata yang thayyib, kata-kata yang baik. Sebaliknya hati yang dipenuhi dengan kemarahan dan kesombongan akan mudah baginya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Seorang muslim hendaklah berhati-hati di dalam lisannya. Kata-kata yang baik sejatinya dapat menguatkan, menenangkan dan juga mendekatkan hati sesama manusia. Sedangkan kata-kata yang kasar tentu dapat meninggalkan luka yang sulit untuk kemudian disembuhkan. Kalau saudara sesama muslim saja bisa tersakiti hatinya dengan lisan kita, bagaimana dengan istri dan juga anak-anak kita? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadilah kita umat yang meneladani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu bukan hanya untuk dikagumi, tetapi bagaimana kita bisa meneladani akhlak Nabi. Maka rumah tangga yang penuh kasih sayang, pergaulan yang santun, serta sikap pemaaf dan lapang dada, ini sejatinya menjadi bagian dari warisan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya terus kita hidupkan. Maka di zaman yang serba cepat dan penuh ketegangan ini, dunia sejatinya tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas secara akademik. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Manusia juga membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang lembut hatinya, santun lisannya, dan juga mulia akhlaknya. Mereka orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urusan hatinya, terkait dengan urusan lisannya, terkait dengan urusan jawarihnya, sikap nikah laku dan juga perbuatannya. Kita memohon kepada Allah di hari Jumat yang berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kehadiran kita dimanapun berada menjadi rahmat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi siapapun yang pernah berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأئمتنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة